Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke tanah sawah, ada itik cari anaknya. Hei adek, jangan terpesona dengan saya, udah ganteng dari sononya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan langkah yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat beribu-ribu nikmat. Nikmat di antaranya Allah menciptakan nikmat gigi. Gigi indah teratur bagaikan anak catur. Walaupun hancur lebur, namun masih bisa mencicipi enaknya rasa bubur. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku uswatun hasanah yang patut kita contoh tingkah lakunya. Hadirin yang saya hormati, terpampang jelas di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya kita telah menyaksikan kemajuan pembangunan Islam yang sedang berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur, lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun tantangan yang kita hadapi sekarang ini ialah masuknya budaya-budaya barat ke dalam kehidupan Islam, baik itu melalui televisi, komputer, internet, dan media-media massa lainnya. Yang nyatanya hal tersebut lebih membawa dampak negatif khususnya pada kaum pemuda. Bisa kita lihat pemuda zaman sekarang tidak terkecuali anak sekolah, mereka banyak terjerumus ke dalam lingkungan mabuk-mabukan, judi, tawuran, dan narkoba, bahkan jauh dari perbuatan akhlak mulia, yang mana hari demi hari bangsa ini semakin dekat dengan kehancuran. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Peranan Pemuda di Era Globalisasi. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang hebat. Pemuda sebagai ujung tombak perubahan. Kita sebagai generasi muda harus senantiasa berada pada landasan yang benar untuk realisasikan cita-cita bangsa. Kita harus tahu bahwa bangsa dan negara kita ini ditentukan oleh peran kita sebagai generasi muda. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi yadi syubbani amral ummati wa fi iqdami hayataha," yang artinya sesungguhnya di tangan pemuda lah letak suatu umat, dan di kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Maka dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa maju dan mundurnya negara tergantung pada kita semua sebagai generasi muda. Kita dituntut untuk menjadi sosok yang baik dan berperilaku yang bijak, karena kitalah tumpuan bangsa ini. Namun maraknya arus informasi menjadi tren di era globalisasi. Masyarakat yang dulunya masih tradisional kini sudah mulai radikal dan liberal. Sikap sosial menipis, terkikis oleh budaya kapitalis. Dibilang EGP, emang gue pikirin gitu loh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak dipungkiri lagi kalau generasi kita ini adalah generasi milenial. Bukan isu lagi kalau generasi milenial setiap harinya hanya disibukkan dengan update status, sibuk dengan main game, dan yang tak kalah sibuk dengan berselfie di mana-mana. Mau minum, selfie, mau makan, selfie, baju baru, selfie, mau berangkat sekolah, selfie. Bahkan ada kecelakaan di jalan, bukannya nolongin malah selfie. Ya Allah,
Tapi inilah zaman sekarang, apalagi di zaman ini semuanya serba online. Mau makan online, mau bepergian online, mau ngundang ceramah online, semuanya tak lepas dari online. Kalau bisa mau nikah sebisa mungkin juga online. Hadirin diakui maupun tidak, dunia modern memang membawa dampak negatif, dampak positif. Orang semakin hebat, informasi semakin cepat kita tanggap. Bisa kita lihat sekarang ini juga. Namun ingat saudara, carut marutnya keadaan, dekadensi kian merajalela, kemungkaran kian diagungkan, tontonan jadi tuntunan, kebaikan sudah diabaikan. Ini semua adalah salah satu kifil dari dunia modern. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda ini, apa yang harus kita lakukan di zaman era globalisasi ini, yang harus kita lakukan adalah rawe-rawe rantas, malang-malang puntung. Kita sing-singkan dengan baju kita rapatkan barisan sejalan dengan makruh nahi mungkar. Sebagaimana Rasulullah sejalan dengan perintah surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam keterangan ayat tersebut, pemuda zaman sekarang dituntut tidak hanya bisa ngaji, pemuda zaman sekarang dituntut tidak hanya bisa baca Al-Barjanji, tapi pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagaimana tokoh Umar bin Khattab. Pemuda zaman sekarang harus bisa tampil sebagaimana tokoh Ali bin Abi Thalib. Pemuda intelek, masih muda tapi rela mengorbankan jiwa dan raganya demi keselamatan Rasul di malam hijrah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial ini haruslah tampil di depan. Kita harus menjadi pelopor, bukan pengekor. Karena bangsa dan negara kita ini tidak hanya butuh orang-orang yang pintar, tapi pintar yang benar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Profesor boleh bangga akan kepala botaknya, Presiden boleh bangga akan jabatannya, Amerika boleh bangga akan kecanggihannya, akan tetapi umat Islam harus bangga akan selamanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.